Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berikan banyak kenikmatan dan karunia dari Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembacaan kita dari kitab Khulasah Al-Fawaid wal Qawaid min Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu dari hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Sekarang kita masuk di hadis ke-12. Al-hadithu ats-tsani asyara. Al-hadithu ats-tsani asyara. Silakan dibaca salah satu. Monggo silakan. الحديث الثاني عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يأتي حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. Ya, kita masuk di hadis ke-12. Al-haditsu ats-tsani asyara, hadis ke-12 ya. Hadis ke-12. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah ya. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang ya. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Haditsun hasanun, ini adalah hadis yang hasan. Haditsun hasanun, ini hadis yang hasan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Di sini hadis ini menjelaskan tentang di antara tanda ya, baiknya ya, di antara baiknya atau bagusnya keislaman seorang ya. Di antara tanda seseorang itu keislamannya baik ya, keislaman itu bagus adalah apabila ia itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya ya, perkara-perkara yang kurang bermanfaat, perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu ia tinggalkan ya. Itu di antara tanda kebaikan keislaman seorang ya. Sebaliknya kalau seorang ya selalu mengerjakan perkara-perkara yang kurang bermanfaat, seseorang
sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, maka itu ya menunjukkan kurang ya dari eh, kebaikan keislamannya ya. Maka supaya keislaman kita itu baik ya, keislaman kita itu bagus ya, amalan kita dalam mengerjakan agama Islam ini baik ya, maka hendaknya kita meninggalkan perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Kita memastikan ya, kita berusaha memastikan setiap perbuatan yang kita kerjakan, setiap perkara yang kita kerjakan ya, setiap amalan yang kita kerjakan, kita usahakan, kita pastikan itu perkara yang bermanfaat ya. Kita berusaha memastikan setiap perkara yang kita perbuat itu berupa perkara yang baik, perkara yang bermanfaat ya. Setiap waktu ya, setiap waktu kapan saja ya, di tempat mana saja, di waktu kapan saja kita berusaha, kita memastikan amalan yang kita kerjakan itu suatu kebaikan ya. Jangan sampai amalan-amalan yang tidak bermanfaat ya, yang tidak ada nilai pahalanya ya, amalan-amalan yang tidak ada nilai kebaikannya ya, kita tinggalkan ya. Itu diantara ya ciri kebaikan keislaman seorang ya. Kemudian selanjutnya lugatul hadis ya, lugatul hadis. Mereka dibaca lugatul hadis. لغات الحديث الكلمة بالحسن إسلام المرء قبلها أي من تمام إيمانه وكماله ما لا يعنيه ما لا يهمه Malah yahummuhu. Ya. Ya, sekarang kita lanjutkan lugatul hadis, yaitu kosakata yang terkandung dalam hadis ini. Beberapa kata yang perlu dijelaskan dalam hadis ini ya. Logo atau bahasa dari hadis ini, atau beberapa kata yang perlu dijelaskan dalam hadis ini. Beberapa kosakata yang perlu dijelaskan dalam hadis ini. Lugatul hadis. Al-kalimatu ya, kata yang pertama. Kalimat yang pertama atau kata pertama, min husni islamil mar'i. Min husni islami al-mar'i. Min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya keislaman seorang ya. Di antara tanda baiknya keislaman seorang, maknanya ya. Di antara tanda baiknya keislaman seorang, maknanya adalah ya, maknaha ai min tamami imanihi wa kamalihi. Ai min tamami imanihi wa kamalihi. Yaitu di antara tanda ya. Yaitu di antara tanda kesempurnaan ya, di antara tanda kesempurnaan imannya. Di antara tanda kesempurnaan imannya dan sempurnanya ya, sama ya. Tamam iman dan kamali sama saja, sama sempurnanya imannya dan kesempurnaannya ya. Di antara tanda kesempurnaan imannya dan sempurnanya keimanannya tersebut. Atau kelengkapan ya, bisa kesempurnaan dan kelengkapan. Di antara tanda kesempurnaan imannya dan kelengkapan atau keutuhan dari imannya. Di antara tanda kesempurnaan imannya dan kelengkapan imannya.
Jadi di antara tanda baik yang sama seorang yaitu di antara tanda kesempurnaan imannya itu adalah seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian mala yaknihi ya, mala yaknihi apa-apa yang tidak bermanfaat baginya ya. Mala yaknihi apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, maknanya adalah mala yahummuhu. Mala yahummuhu. Mala yahummuhu yaitu perkara-perkara yang tidak penting baginya ya, perkara-perkara yang tidak penting atau perkara-perkara yang tidak eh, bernilai baginya ya. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya ya, tidak penting bagi dirinya. Ya, ini adalah beberapa kata yang bisa dijelaskan ya, beberapa kata yang perlu dijelaskan dalam hadis ini. Jadi, sebelum kita lanjutkan, ada yang tanyakan? Ada yang kurang jelas sebelum kita lanjutkan? Tidak ada ya? Saya lanjutkan fawaidu mustanbatatun minal hadithi ats-tsani asyara. Fawaidu mustanbatatun minal hadits ats-tsani asyara. Silakan dibaca setelahnya. فوائد مستنبطة من الحديث الثاني عشر. الأول الإسلام يتفاوت في القدر ما يأخذ العبد من المحاسن. الثاني الانشغال بما لا يعني علامة على أن إسلام العبد ليس بذاك الحسن. الثالث الحديث دليل على حفظ عن الحث على الحث عن الابتعاد عن سفاسف الأمر. سفاسف الأمور. Ya, jadi sini adalah fawaidu mustanbatatun minal hadithi ats-tsani asyara. Fawaidu ya, fawaidu fawaidu apa mustanbatatun fawaidu mustanbatatun minal hadisi ats-tsani asyara. Jadi fawaidu mustanbatatun minal hadithi ats-tsani asyara. Faedah artinya apa? Faedah artinya ya faedah-faedah ya. Faedah-faedah
Itu faedah-faedah mustambatatun yang bisa diambil, ya kan? Yang bisa diambil, faedah-faedah yang bisa diambil minal hadis, dari hadis, ya. Minal hadis, dari hadis. Nah, dari hadis Sani Asyar ke-12, ya, ke-12. Jadi faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran, ya, bisa faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ke-12, ya. Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ke-12. Yang pertama adalah al-Islamu yatafawatu biqadri ma ya'khudul abdu minal mahasini. Yang al-Islamu yatafawatu biqadri ma ya'khudhu al-abdu minal ya, al-Islamu yatafawatu biqadri ma ya'khudhu al-abdu minal mahasini minal mahasini, ya. Al-Islam berarti keislaman, ya kan? Al-Islam keislaman. Al-Islam keislaman yatafawatu, ya. Yatafawatu artinya apa? Yatafawatu bertingkat-tingkat, ya kan? Yatafawatu bertingkat-tingkat. Al-Islam yatafawatu, keislaman bertingkat-tingkat. Biqadri, sesuai kadar, ya. Biqadri itu sesuai kadar. Biqadri sesuai kadar ma, ya. Ma apa, ya? Ma itu apa? Ya'khudhu, yang diambil. Sesuai kadar apa yang diambil al-abdu, oleh seorang hamba, ya. Min, ya. Min itu dari, ya. Dari atau berupa juga bisa. Dari atau berupa al-mahasini, kebaikan.
Kebaikan-kebaikan. Ya. Ya, al-Islam yatafawatu biqadri ma yaqudul abdu minal mahasini. Keislaman itu bertingkat-tingkat ya. Keislaman itu bertingkat-tingkat sesuai kadar ya. Sesuai kadar apa yang diambil oleh seorang hamba dari kebaikan-kebaikan ya. Jadi kebaikan keislaman seorang ya, keislaman seorang itu bertingkat-tingkat ya. Keislaman seorang itu bertingkat-tingkat kebaikannya. Ada yang keislamannya baik ya, ada yang keislamannya baik, ada yang keislamannya tinggi, ada yang keislamannya itu rendah ya. Masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Orang itu berbeda keislamannya, ada yang keislamannya tinggi, ada yang keislamannya rendah. Sesuai kadar apa? Sesuai kadar kebaikan-kebaikan yang ia ambil, sesuai kadar kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan. Semakin banyak kebaikan yang ia kerjakan ya, semakin banyak amal-amal kebaikan yang ia kerjakan, maka akan semakin tinggi keislamannya ya. Semakin banyak amal-amal soleh ya, semakin banyak amal-amal kebaikan yang ia kerjakan, maka akan semakin tinggi ya keislaman seorang ya. Keimanan seorang juga akan semakin tinggi. Keimanan seorang juga akan semakin meningkat, semakin besar, semakin banyak amal kebaikan yang ia kerjakan. Jadi berbeda-beda keislaman ya. Manusia itu ada yang keislamannya tinggi, ada yang rendah. Ini adalah diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, ada yang jelas, belum dilanjutkan? Ya. Sebelumnya itu berarti pencatatnya Ya, jadi kalau ini fawaidu mustanbatatun min hadits ats-tsani asyar, jadi mubtada'nya berarti mahdhuf ya. Berarti takdirnya hadihi berarti ya kan? Hadihi. Hadihi ya. Jadi asalnya ada hadihi ini ya. Hadihi. Hadihi sebagai mubtada ya, tapi mahdhuf ya. Hadihi sebagai mubtada tapi dia mahdhuf ya. I'rabnya fi mahalli raf'in ya, mai raf'in. Kemudian khabarnya mana khabarnya? Khabarnya ini fawaidu ini kan? Fawaidu ini sebagai khabarnya. Jadi hadihi ini sebagai mubtada kan? Hadi mubtada, kemudian khabarnya mana? Khabarnya fawaidu. Khabarnya fawaidu ini ya. Fawaidu i'rabnya apa berarti? Rafa ya. Fawaidu rafa karena sebagai khabar ya. Fawaidu rafa karena sebagai khabar, dan tanda rafanya apa? Dhammah ya. Tanda rafanya dhammah ini. Tanda rafanya dhammah. Dhammah di atas dal ini ya. Tanda rafanya dhammah di atas dal karena dia jamak taksir ya, jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir itu kalau rafa tanda rafanya dhammah, kalau nasab tanda nasabnya fathah, kalau jar tanda jarnya kasroh ya. Dan fawaidu itu mufradnya apa? Fawaidu mufradnya faidatun ya kan? Faidatun. Faidatun ini mufradnya. Faidatun satu faidah ya kan? Faidatun satu faidah. Mufrad ya kan? Satu faidah satu pelajaran. Satu faidah satu pelajaran. Isim mufrad. Kalau isim mutananya faidatani atau faidataini. Faidatani atau faidataini. Kalau jamaknya
Fawaidu ya. Sebenarnya fawaidu itu jamak taksir. Jamak taksir. Ini ditanyakan? Kalau soalnya Ya, itu kayaknya apakah nomornya itu ya? nomornya. Oh ini, nomornya ini. Ya, al-Islam ini sebagai mubtada ya kan? Mubtada. Al-Islam sebagai mubtada ya kan? Kemudian jumlah yatafawatu ya. Yatafawatu. Jadi kalau al-Islam ini sebagai mubtada. Al-Islam sebagai mubtada, i'rabnya rafa ya kan? I'rabnya rafa. Tanda rafanya dhammah ya. Tanda rafanya dhammah. Tanda rafanya dhammah ini karena dia isim mufrad ya kan. Kemudian kabarnya mana kabarnya? Kabarnya jumlah fi'liyah yatafawatu. Jumlah fi'liyah apa? Yatafawatu. Karena yatafaw ini fi'il mudhari ya kan? Yatafaw itu fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Apa fi'il madinya? Fi'il madinya apa yatafawatu? Apa fi'il madinya? Tafawata ya kan? Kemudian tafawata. Tafawata. Ini fi'il madinya tafawata yatafawatu. Tafa'ala yatafa'alu, tafawatu. Kalau tafawata ini telah bertingkat-tingkat. Kalau ini sedang atau akan bertingkat-tingkat ya. Ya. Jadi al-Islamu mubtada, kemudian khabarnya jumlah fi'liyah yatafawatu, terdiri dari fi'il dan fa'ilnya ya kan. Bukan fi'ilnya saja ya. Jadi khabar itu bukan fi'il yatafawatu saja. Fi'ilnya saja bukan, karena fi'il saja tidak bisa menjadi khabar ya. Cuma fi'il saja tidak bisa menjadi khabar. Tapi yang jadi khabar adalah jumlahnya, jumlah fi'liyah. Yatafawatu fi'il ditambah dengan fa'ilnya ya. Fi'il ditambah dengan fa'ilnya. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya yatafawatu. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke al-Islam gitu ya. Itu jumlah fi'liyah itulah yang sebagai apa? Jumlah fi'liyah itulah yang jadi khabarnya gitu. Ya. Ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Ada yang jelas? Kita lanjutkan. Tidak ada? Disertakan faedah yang kedua ya. Faedah yang kedua. Al-faedatu tsaniyah. Al-faedatu ats-tsaniyatu. Al-insyighalu bima la ya'ni. Al-insyighalu bima la ya'ni alamatun ala anna isham al-abdi laisa bidzalika al-husni. Al-insyighalu bima la ya'ni. Al-insyighalu bima la ya'ni alamatun ala anna islam al-abdi laisa bidzaka al-husni.
Waalaikumsalam. Jadi yang kedua berarti ya, yang kedua, faedah yang kedua, al-insyighalu 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 bi bima al-insyighalu bima la yakni al-insyighalu bima la yakni dan alamatun 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 ala anna islam al-abdi alamatun ala anna alamatun ala anna islama islam al-abdi laisa bidzaka bidzaka al-husni ya. Al-insyighalu bima la yakni alamatun ala anna islama al-abdi islam al-abdi laisa bidzaka al-husni. Al-insyighalu artinya apa? Al-insyighalu kesibukan atau menyibukkan diri ya, bisa juga menyibukkan diri, kesibukan atau menyibukkan diri bima dengan apa-apa ya, menyibukkan diri dengan apa-apa atau dengan perkara-perkara, menyibukkan diri dengan apa-apa yang layak nih ya, yang tidak bermanfaat, menyibukkan diri dengan apa-apa yang tidak bermanfaat, menyibukkan diri dengan apa-apa yang tidak bermanfaat ya. Alamatun
Apa artinya alamatun? Tanda, ya kan, tanda. Menyibukkan diri dengan apa yang tidak bermanfaat adalah tanda, ya, adalah tanda. Ada tanda atas, ya, tanda atas anna sesungguhnya, ya, atas anna sesungguhnya Islam abdi, ya, Islam abdi, keislaman seorang hamba, ya, keislaman seorang hamba, keislaman seorang hamba, ya, menyibukkan diri dengan apa-apa yang tidak bermanfaat adalah tanda atas sesungguhnya keislaman seorang hamba itu laisa bidakal husni, ya, tidak dalam kondisi yang baik, ya, tidak dalam kondisi yang baik, ya, tidak dalam kondisi yang baik, tidak dalam kondisi yang baik, ya, ya, menyibukkan diri dengan apa-apa yang tidak bermanfaat adalah tanda bahwa keislaman seorang hamba tidak dalam kondisi yang baik, ya. Kalau seorang, ya, banyak menyibukkan diri dengan perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang tidak ada nilainya, perkara yang tidak ada nilai pahalanya, perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat, ya, maka itu tanda keislaman seorang itu dalam kondisi yang kurang baik, gitu, ya. Keislamannya kurang baik, keimanannya itu, ya, dalam kondisi yang lemah, gitu, ya. Keislamannya dalam kondisi yang lemah. Maka supaya keislaman kita itu baik, keimanan kita itu tinggi, ya, kita harus menyibukkan dengan perkara-perkara bermanfaat, ya. Jangan sampai kita menyibukkan diri dengan perkara yang tidak bermanfaat. Kita harus memastikan, ya, harus memastikan apa yang kita kerjakan, kita harus memastikan apa yang kita lakukan setiap hari, di waktu kapan saja, di tempat mana saja, itu kita pastikan itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang ada nilai pahalanya, gitu, ya. Sejak bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, ya. Sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita berusaha memastikan, ya, memastikan amalan ini bermanfaat atau tidak, gitu, ya. Amalan ini bernilai pahala atau tidak, bernilai ibadah atau tidak, mendatangkan kebaikan atau tidak, ya. Kita pastikan, ya, supaya keislaman kita itu baik, ya. Keislaman itu baik, ya. Keimanan kita itu tinggi, ya. Keimanan kita itu tinggi, ya. Kita berusaha untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat. Di antara manfaat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Kalau alin singgol apa i'rabnya? I'rabnya apa? Rafa, nasab, tajer. Rafa, ya. Kenapa rafa? Mubtada, ya. Mubtada. Mubtada, ya. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya dhammah, ya. Tanda rafanya dhammah. Kenapa tanda rafanya dhammah? Isim mufrad, ya, isim mufrad. Tanda rafanya dhammah, ya. Tanda rafanya dhammah. Tanda rafanya dhammah ini tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Ya. Al-insyighal ini isim fa'il, isim maf'ul atau masdar? Masdar, ya kan? Masdar, ya.
Apa fi'il madinya? Qala yastawi Fi'il madinya apa? istaqala. Fi'il madinya. Istaqala. Iya benar, insyaghala. Jadi fi'il madinya insyaghala ya. In fa'ala ikut wazan in fa'ala yanfa'ilu infi'alan. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Jadi insyaghala insyaghala yansyagilu insyighalan. Insyaghala yansyagilu insyighalan. Itu masdarnya. Kalau insyaghala fi'il madhi telah menyibukkan diri. Kalau yansyagilu fi'il mudhari sedang atau akan menyibukkan diri, masdarnya insyighalan. Itu al insyighal ya. Ini masdarnya ya. Ya, ya. Kalau ini master ini Isim fa'il gitu ya. atau master ini atau makan itu Oh. mengetahui Nanti ini masdar atau yang lain. oh iya. Ya kita harus tahu wazannya ya. Kita harus tahu wazannya. Kalau kita tahu wazannya nanti kita bisa tahu ini masdar atau isim fa'il atau isim maf'ul gitu. Contohnya misalnya al-insyighal ini itu kan dari wazannya apa? Insyaghala, infa'ala. Jadi wazannya itu kan dari infa'ala, fi'il madinya ya. Infa'ala apa? In fa'ala kemudian yan fa'ilu ya kan? Yan fa'ilu. Ini wazannya ya. Wazannya yan fa'ilu. Masalahnya apa? In fi'alan ya, in fi'alan, in fi'alan. Isim fa'ilnya mun fa'ilun. Isim maf'ulnya mun fa'alun ya, mun fa'alun, mun fa'alun. Kemudian fi'il amrnya in fa'il, fi'il nahinya la tanfa'il, isim zaman, isim makan, masdar mimnya munfa'alun ya. Jadi kita tahu ini apa? Wazannya dulu ya. Kemudian kalau sudah tahu wazannya, nanti kan kita bisa sesuaikan. Al-insyighal ini berarti fi'il madhinya apa? Insyaghala ya kan? Insyaghala gitu kan ya? Insyaghala. Infa'ala, insyaghala. Berarti insyaghala fi'il madhi. Karena sesuai dengan wazan fi'il madhi. Sesuai dengan wazan fi'il madhi. Wazannya infa'ala. Insyaghala. Berarti insyaghala fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya berarti apa? Yansyagilu ya. Yansyagilu ya. Yansyagilu. Yanfa'ilu, yansyagilu ya. Maka yansyagilu ini fi'il mudhari karena sesuai dengan wazannya. Wazan fi'il mudhari yansyagilu. Sesuai dengan wazan fi'il mudhari'nya ya, wazannya yanfa'ilu, yansyagilu. Oke, ini fi'il mudhari. Kemudian masdarnya apa? Insyighalan ya kan? Insyighalan. Insyighalan. Ini kan insyighalan ya kan? Aslinya ini insyighalan tapi diberi apa? Alif. Diberi alif lam ya. Aslinya insyighalan atau insyighalun diberi alif lam jadi al-insyighalu. Ya maka insyighalan itu masdar karena sesuai dengan wazan pada masdarnya ya kan? Infi'alan, insyighalan gitu. Kalau isim fa'ilnya apa berarti? Munsyagilun. Munsyagilun ya. Munsyagilun.
syagilun ya. Munsyagilun ini berarti isim fa'il karena sesuai dengan wazan isim fa'il. Sini isim fa'ilnya wazannya munfa'ilun. Munsyagilun. Berarti ini isim fa'il. Isim maf'ulnya apa? Munsyagolun. Munsyagolun gitu ya. Munsyagolun ini berarti isim maf'ul karena sesuai dengan wazan isim maf'ul dan seterusnya gitu. Jadi kita harus tahu ini apa namanya? Wazannya. Ya kan? Ada lagi yang kurang jelas? Dasarnya wazan dan apa-apa. Itu wazan itu dasarnya itu penting sekali kalau wazan itu. Wazannya penting sekali. Itu sudah apa ya? Dasarnya itu harus hafal itu. Wazan itu nanti yang lainnya tinggal ngikut. Kalau kita sudah hafal wazannya itu kata-kata yang lain tinggal ngikut aja gitu. Jadi wazan harus hafal dulu, hafal tadi. Hafal dulu baru nanti kata-kata yang lain tinggal ngikut. Jadi ada yang fi'il tsulats mujarrad, fi'il tsulats mazid ya kan? Mazid bi harfin wahid, mazid bi harfaini, seterusnya itu harus dihafalkan. Ada yang jelas? Bisa lanjutkan. Ya, saya lanjutkan yang ketiga ya. Ada yang ketiga. Al-haditsu dalilun alal hafi alal ibtiadi an safasi fil umur. Al-haditsu dalilun alal hafi anil ibtiadi an safasi fil umur. Jadi yang ketiga ya, faedah yang ketiga. Al-haditsu dalilun alal hafi dalil al-hafi an al-ibtiad anil ibtiadi an ibtiadi an safasifi safasifil umur ya. Safasifil umur. Ya. Al-haditsu dalilun alal hathi anil ibtiadi
an safasifi al-umuri. Ya. Al-hadits artinya apa? Hadis ini, ya kan? Al-hadits itu hadis ini dalilun, ya. Hadis ini adalah dalil, ya. Adalah dalil, ya. Hadis ini ada dalil ala atas, ya, ala atas al-hati itu apa? Al-hati artinya apa? Anjuran, ya. Al-hati itu artinya anjuran. Jadi hadis ini adalah dalil atas anjuran, ya. Hadisnya adalah dalil atas anjuran ya, dari, ya, al-ibtiad. Apa artinya ibtiad? Menjauhkan diri dari, ya, safasfil umur, perkara-perkara yang rendah, ya. Perkara-perkara yang rendah. Hadisnya adalah dalil atas anjuran, atau di sini mungkin lebih tepatnya untuk, ya. Hadisnya adalah dalil atas anjuran untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang rendah. Hadisnya adalah dalil atas anjuran, ya, untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang rendah. Jadi kita dianjurkan untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang rendah yang tidak ada manfaatnya, maksudnya, ya. Kita dianjurkan menjauhkan dari perkara-perkara yang rendah yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada nilai pahalanya. Kita jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada nilai pahalanya, kita jauhi, ya. Kita berusaha mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat, yang bernilai ibadah, yang bernilai pahala di sisi Allah SWT, ya. Jangan sampai mengerjakan perkara-perkara yang rendah yang tidak ada manfaatnya, ya. Ya, silakan. Saf-saf itu saya cari di kamus ini. Saf-saf itu, ya. Saf-saf itu di sini kamus online, ya. Saf-saf itu artinya yang buruk atau yang jelek, yang rendah, yang hina, gitu, ya. Saf-saf, jadi saf-saf ini jamak, ya. Safasif ini jamak. Jadi safasif ini jamak taksir, ya. Tapi kalau mufradnya saf-saf. Saf-safun, ya. Saf-safun artinya perkara yang rendah, yang buruk, yang jelek, gitu, ya. Saf-saf itu perkara-perkara yang jelek, yang buruk, yang rendah. Jamaknya safasif. Ada lagi? Kalau tidak, kita bersihan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.